Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Satria Raisanur. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mewakili kelompok 6 untuk melakukan video presentasi. Dan dari kelompok 6 itu sendiri itu ada beranggotakan saya sendiri, Satria Raisanur dengan NPM 19640229, kemudian Rifki Fahrizal dengan NPM 19640283, yang terakhir ada Elia Parulian Sitompul, NPM-nya 20060200182. Penyajian video ini tuh untuk materi perkuliahan desain fondasi 2. Nah, kalau universitas sendiri kami belajar di Universitas Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau saya boleh potan ya. Baik, mungkin kita nggak usah panjang lebar ya perkenalannya, kita langsung saja ke materinya. Tapi sebelum kita ke materi, saya perkenalkan, saya kasih tahu dulu judulnya video ini tuh adalah, bisa sudah kita lihat di layar itu, daya dukung dinding penahan tanah. Di sini jenisnya turap. Oke, kita langsung masuk ke bagian umum. Maaf. Kita itu maksud saya gini, sebelum masuk ke daya dukung, kita ke bagian turapnya dulu. Apa sih turap gitu ya kan? Masuk dulu ke umum ya. Jadi umum itu sebelumnya kita dinding penahan tanah dulu. Jadi dinding penahan tanah di situ kita bisa baca merupakan jenis struktur di bidang geoteknik yang berfungsi untuk menahan massa tanah yang terdapat perbedaan kontur ataupun elevasi yang berbeda. Nah, jenis struktur semacam ini biasanya terbuat dari material kayu, batu, beton, atau baja. Nah, dinding penahan tanah pada dasarnya berfungsi untuk menahan tekanan tanah lateral yang dapat disebabkan oleh tanah uruk atau tanah asli yang labil. Nah, untuk jenis struktur ini biasanya banyak diaplikasikan terutama untuk proyek-proyek seperti irigasi, pelabuhan, jalan raya, bendungan, dinding basement, pangkal jembatan, dan lain-lain. Itu banyak tipenya di bawah ya, typo. Saya kurang cek tadi kayaknya. Kemudian kita lanjut lagi, kita masuk ke turapnya. Nah, jadi turap itu atau sering disebut juga sebagai retaining wall ya, merupakan sebuah struktur berupa dinding yang dibuat untuk menahan pergeseran lateral tanah. Pergeseran lateral tanah itu bisa terjadi karena adanya perubahan elevasi tanah yang melebihi sudut istirahat dari tanah tersebut. Jadi kalau turap itu tuh dia tuh biasanya di samping-samping, dia begini tuh turap tuh, samping-samping panjang sana. Tergantung jenis turapnya sih, nanti dia memakai turap yang jenis beton atau batu atau apa. Nah, lanjut lagi, turap umumnya digunakan pada tanah yang kemiringannya sulit dipertahankan secara alami, seperti pada lereng yang curam, kondisi lereng yang nyaris vertikal, dan lereng tanah yang tidak ditanami oleh tanaman seperti pepohonan yang berfungsi untuk menahan pergeseran tanah. Turap sangat bermanfaat untuk melindungi pembuatan landscape hingga kawasan perumahan baru yang berada di kawasan lereng, untuk mencegah proses pembangunan landscape tetap aman dan terhindar dari longsor ya. Jadi kalau fungsi turap itu menahan tanah gitu, umumnya. Kemudian kita lihat ke jenis turapnya. Jadi turap itu tuh terbagi jadi dua jenis ya. Ada jenis dari teknik konstruksinya sama bahan pembuatnya. Jadi langsung kita lihat ya ke jenis. Nanti kita kelamaan videonya. Kita ke jenis dulu. Nah, jadi berdasarkan dari teknik konstruksinya, turap itu ada yang namanya anchored wall, ada cantilever wall, ada counterfort wall, dan gravity wall. Kemudian berdasarkan bahan pembentuknya itu ada 5. Ada turap beton, ada turap batu,
beton curah, turap batu bata, kemudian yang terakhir turap kayu. Tapi kalau di daerah saya tuh, daerah kita ya, banyak ada turap-turap kayu yang selewengan di pinggir jalan. Oke, kemudian kita kembali, terus kita lanjut ke daya dukung turap. Daya dukung turap. Jadi di situ bisa kita tuh, sebenarnya kita bisa baca dulu pertama di situ ya. Di situ saya masukin daya dukung tanah. Jadi daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk memikul tekanan atau beban maksimum yang diizinkan untuk bekerja pada pondasi. Untuk mendapat tegangan yang dipakai dalam perencanaan pondasi, besarnya beban dibagi dengan faktor keamanan atau safety factornya. Nah, nilai yang diperoleh itu disebut dengan tegangan tanah yang diizinkan. Jadi di bawahnya itu kita bisa lihat ya. Di situ ada tegangan tanah yang diizinkan atau QOL-nya. Terus sama dengan daya dukung batas atau Q ultimate-nya dibagi faktor keamanan atau SF-nya. Nah, jadi kawan-kawan, di sini tuh saya tuh nggak mencantumkan daya dukung turap itu apa sih. Jadi termasuk fondasi ya. Jadi daya dukung turap itu tuh maksudnya fondasi yang menahan. Jadi turap itu tuh fondasi yang menahan beban terusan dari tanah. Tapi saya nggak mencantumkan di sini karena saya juga nggak dapat materi yang full, materi modulnya yang full itu seperti apa daya dukung turap. Jadi saya akan membahas sesuai apa yang saya dapat saja. Jadi kita akan pindah Windows. Saya nggak terlalu memahami ya, tapi kita akan pindah tab ke sini, ke sini. Jadi ini tuh di sini ada lampiran satu itu ada hasil pengukuran. Hasil pengukuran ya, hasil pengukuran. Ini itu perhitungan analisis dinding penahan tanah. Nah, jadi saya tuh nggak mencari daya dukungnya di situ, tapi di sini dari hasil pengumpulan data ini kita bisa lihat bahwa, nah dari data beton, data tanah yang sudah ada di sini, ini tuh termasuk dari penghitungan dinding penahan tanah, ini bisa termasuk penghitungan turap. Nah, terus ada data airnya, berat volume air. Ini tuh contoh kasus ya. Ini contoh kasus. Data ini tuh data contoh kasus. Nah, terus kita maju lagi ke bawah, kawan-kawan, dari 4 dimensi dinding penahan tanah. Nah, kan di sini ada ada ketinggian ya, H itu ketinggian. Terus ada H1 sampai H4, B1 sampai B4 itu diperoleh 10,69 sampai 1,5 meter. Terus kita lanjut keduanya. Nah, itu analisis dinding penahan tanah itu pertama dia menggunakan perhitungan tekanan aktif. Dia tuh ada, saya lupa, kalau nggak salah itu ada hitungan tekanan koefisien aktif sama koefisien pasif. Tapi di gambar sini saya mohon maaf ya, saya nggak terlalu bisa menjelaskannya, tapi saya akan coba jelaskan apa yang saya baca setelah ini sih. Jadi koefisien tekanan aktif dapat dihitung menggunakan rumus yang ini di bawah nih. Jadi ini tuh gambar ini ya, ini tuh gambar pondasinya, pondasi turapnya. Kita bisa lihat ya, di bawah itu ada tanah uruk, kursornya kelihatan nggak sih? Terus di situ ada muka air. Jadi itu turap apa ya? Turap pinggir sungai. Contohnya. Nah, di sini ada perhitungannya. Jadi ada perhitungan KA dulu. Nah, begini hitungannya. Ada TG kuadrat dalam kurung 45 itu apa pi ya? Bukan rho kayaknya per 2. Terus di bawahnya ada lagi hitungannya sampai dapat 0,188. Tapi di sini nggak ada apa namanya satuannya. Saya nggak tahu satuannya karena modulnya ini juga nggak ada satuannya. Terus setelah koefisien tekanan aktif itu kita dapatkan 0,188 ini, maka nilai tekanan tanah aktif dihitung dengan rumus ini, alas diagram. Ada H Y KA dikurang 2C akar KA. Nah, ini perhitungannya. Terus ada perhitungan kedalaman retakannya HC dari muka tanah ya, itu permukaan. Ini perhitungan HC tadi.
perhitungan HC itu seperti ini. Mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak sangat mendalami turap ini. Jadi sini ada H lagi, ada PA, terus di bawahnya ada perhitungan momen untuk tekanan tanah yang aktif. Bisa saya scroll ke bawah aja ya, karena ini lumayan banyak ini page-nya ada 35. Itu sampai page 30 saya baca tadi itu hitungan semua. Jadi perhitungan momen untuk tekanan tanah aktif ada MA. Nah, sehabis perhitungan tanah momen terus ada perhitungan tanah pasif. Oh iya betul. Jadi benar ada perhitungan tanah aktif sama pasifnya. Nah, ini diagramnya. Kita lanjut aja ya. Nah, terus dari itu kita hitung lagi koefisien tekanan pasifnya. Nah, dapat lagi, kita masukkan lagi ke tekanan di sini ke PP-nya, PP1, saya nggak tahu apa itu. Nah, terus dapat lagi tekanan tanah aktif kohesi PP2. Oh, kohesi. Dapat dihitung menggunakan rumus tersebut. Saya nggak tahu ya Pak, kawan-kawannya atau Pak Ghazali ya. Ini tuh bener nggak sih modulnya perhitungan untuk analisisnya. Tapi sebenarnya saya tuh tidak mendalami perhitungan ini dan tidak dapat modul tentang apa itu daya dukung dinding penahan tanah jenis turap. Jadi apa yang saya dapat tuh cuman selingan-selingan aja. Nah, itu panjang nih hitungannya sampai bawah. Terus coba tapi di sini saya juga dapat modul ya yang ini. Nah, ini ada contoh kasusnya. Ini untuk dinding turap ya, juga ada contoh kasus Pak. Ini agak mudah sih dimengerti karena datanya lumayan mudah dimengerti. Ada tanah, ada sudut gesernya, berat jenis beton, berat jenis tanah, terus ada koefisien gempa, percepatan gravitasi. Nah, ini ada perhitungannya. Nih, perhitungan berat dan gaya pada dinding penahan tanah kelihatan di sini. Nah, oke. Nah, untuk perhitungan perhitungan dinding penahan tanah turap ini saya benar-benar tidak tahu dan tidak mau menjelaskan, saya tidak tahu. Mau menjelaskan variabel-variabelnya juga saya tidak tahu. Jadi apa yang saya dapat ini sebenarnya ibaratnya cuma selayang pandang aja. Jadi untuk turap itu sendiri bisa kita simpulkan bahwa dia itu ada fondasi untuk daya dukung dinding penahan tanah atau jenis turap ini untuk ibaratnya fondasi untuk menahan beban tekanan tanah beban terusan dari tanah. Tapi saya nggak mendapat apa itu daya dukung dinding penahan tanah jenis turap. Benarkah itu hitungannya atau apa? Jadi benar-benar mohon maaf sekali. Jadi video presentasi ini tuh sebenarnya cuman perkenalan turap yang begitu aja, jenis turap. Saya mau mengenalkan daya dukung juga nggak tahu sama sekali. Jadi mohon maaf untuk kawan-kawan mungkin yang melihat video ini jelek sekali, dan Bapak Ghazali STMT IPM mungkin sangat wajar melihat video presentasi ini sangat kurang sekali bahannya. Saya sangat menyadari bahwa ini kurang sekali. Dan kawan-kawan untuk kelompok 6 juga ini dengan ilmu yakin ya, saya bikin video, yang lain bikin makalah. Jadi mungkin itu saja Bapak dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas sangat kurangnya sekali materi dan bahannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.